Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati at-tullab والطالبات أعزكم الله. إن شاء الله في هذه المناسبة سندرس المواد التفسيرية التي تتعلق بفريضة الحج في الإسلام. فإن شاء الله سأقرأ لكم أولا الآية التي تتعلق بفريضة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Bismillah, tafsir perkatanya, inna awwala baitin berarti awwalu bait yang dimaksud adalah rumah pertama kali yang dipergunakan untuk ibadah, yaitu Baitul Haram atau masjid-masjid di atas muka bumi. Al-masajid ala wajhil ardi. Nabi SAW pernah ditanya mengenai masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia. Maka beliau menjawab Masjidil Haram, kemudian Baitul Maqdis. Menurut Imam Zamakhsyari, makna wudi'a lin-nasi, dibangun untuk tempat beribadah manusia, berarti menjadikannya sebagai tempat peribadatan mereka, seolah-olah ayat itu menyatakan bahwasanya sesungguhnya yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia itulah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi lil ibadah. Kemudian kata Bakkah, nama lain dari Mekkah. Penamaan Mekkah dengan Bakkah masuk dalam kategori ibdal. Artinya pergantian. Hal ini seperti ungkapan orang-orang Arab, sabada ra'suhu, kepalanya botak gundul, yang berarti samadahu idza halaqahu, ia membotaki kepalanya ketika ia mencukurnya. Sama halnya dengan ungkapan tin lazim dengan tin lazim, lumpur yang pekat, mengganti huruf ba menjadi huruf mim. Namun ada juga yang mengatakan Bakkah berarti kawasan masjid, sementara Mekkah berarti seluruh kawasan tanah haram. Menurut Ibnul Arabi, disebut Bakkah karena disitulah leher para penguasa yang lalim dibekuk. Tubakku, maksudnya tak satu pun di antara penguasa yang lalim melainkan Allah Subhanahu wa taala mematahkannya. Mubarakan berarti berkah. Makna berkah adalah pertambahan dan kebaikannya bertambah banyak. Berkah ada dua macam, yang konkret dan juga abstrak. Berkah yang konkret dalam konteks ini adalah segala hasil bumi dan keberkahannya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para penduduk negeri Mekkah ini. Maksudnya seluruhnya hasil bumi yang ada di bumi belahan mana ditarik ke Mekkah. Hal tersebut seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Adapun
Berkah yang abstrak adalah manusia dari ujung timur hingga ujung barat menjadikan tanah suci Makkah sebagai tempat tujuan. Mereka datang dari penjuru bumi yang jauh untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagai pengabulan doa Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wa hudan lil alamin. Hudan adalah bentuk masdar yang berarti hidayah. Maksudnya, Baitul Atiq inilah sumber hidayah dan cahaya bagi seluruh manusia. Ada pula yang menafsirkan maksud hudan adalah kiblat yang ditunjuk sebagai arah hadapan untuk seluruh manusia. Maqam Ibrahim berarti batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya saat beliau meninggalkan Ka'bah. Di atas batu itulah terdapat bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa dhahaba ba'dul mufassirin, artinya menurut sebagian mufassir bahwasanya maqam Ibrahim berarti tempat berdiri Nabi Ibrahim baik untuk sholat ataupun ibadah yang lainnya. Dalam ungkapan Arab dinyatakan hadza maqamuhu. Berarti inilah tempat sholatnya, yaitu tempat yang dipilih untuk melakukan sholat. Demikian seperti yang diriwayatkan dari Imam Mujahid. Wa qala al-Qurtubi, riwayat tersebut berbeda dengan yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Katanya, Mujahid menafsirkan maqam Ibrahim sebagai seluruh kawasan Masjidil Haram. Dengan demikian ia berpendapat bahwasannya termasuk ayatihi, tanda-tandanya, meliputi Safa, Marwa, berikut maqam Ibrahim itu sendiri. Aminan berarti jiwa dan hartanya aman. Menurut Qadhi Abu Ya'la, benar redaksi ayat ini berbentuk khabar, berita. Tetapi yang dimaksud adalah perintah. Jika redaksi tersebut dijabarkan, ia menjadi وَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمِّنُوهُ. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, maka buatlah ia aman. Namun, sebagian ulama menafsirkan aman yang dimaksud adalah selamat dari azab di akhirat. Dan sebagai pendukungnya terdapat banyak athar yang diriwayatkan dalam hal ini. Dalam menafsirkan kata ini tidaklah pula jika yang dimaksud adalah keamanan secara umum, yaitu aman di dunia dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabilan berarti kemampuan melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju yang kemungkinan besarnya ia akan sampai pada tujuan. Namun istita'ah juga ditafsir sebagai tersedianya bekal dan kendaraan. Demikian seperti yang terdapat dalam hadis sahih. Al-ma'na al-ijmali, makna global dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keistimewaan Baitul Haram serta keutamaannya. Di antaranya Baitul Haram adalah salah satu tempat untuk beribadah yang dibangun sebagai tempat peribadatan mereka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail supaya mereka tenang dan aman dalam peribadatan tersebut. Kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Setelah itu selang beberapa abad, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baitul Atiq, Baitul Haram atau Ka'bah adalah kiblat manusia yang pertama kali secara mutlak. Tidak ada satupun tempat yang dibangun oleh para nabi yang paling tua usianya daripada Baitul Atiq. Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan keistimewaan Baitul Haram berikut sisi kelayakannya untuk mendapatkan keutamaan jika dibanding masjid atau tempat peribadatan lainnya. Di antara keistimewaan itu adalah Masjidil Haram adalah masjid pertama dan sekaligus menjadi kiblat para nabi. Al-Haram atau Tanah Haram itu sendiri adalah negeri yang aman dan damai. Disitulah terdapat pertanda-pertanda yang jelas, yaitu Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zamzam, Al-Hatim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, dan Maqam Ibrahim.
Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter khusus pada tempat tersebut dengan keistimewaan, utamanya sebagai tempat hidayah, pusat hidayah dan cahaya, serta mewajibkan haji ke tempat tersebut yang orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia. Hal tersebut bertujuan supaya mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Apakah ini tidak cukup sebagai bukti untuk menunjukkan keutamaan Baitul Haram ini? Berikut kelayakannya sebagai kiblat kaum muslimin. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, dari Mujahid, ia berkata, orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi saling membanggakan diri. Yahudi mengatakan Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah karena ini adalah tempat pelarian para nabi. Di samping dia berada di tanah suci. Orang-orang Islam pun berkata Ka'bah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Begitulah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wajhul irtibat bil ayati sabiqah. Munasabat ayatnya, beberapa ayat dari permulaan surah Ali Imran ini menegaskan bukti-bukti yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat ini juga membantah peraguan yang selama ini dihembuskan oleh ahli kitab dan membantah bid'ah dan menurutkan nafsu tanpa bersumber dari wahyu Allah. Terkait ayat ini terhitung sejak ayat Kullu ta'ami kana hilal li bani Israel di surah Ali Imran ayat 93. Bukan lain diturunkan untuk membantah dua kecurigaan yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang suka merusak keyakinan orang. Yang pertama, orang-orang Yahudi mengatakan engkau Muhammad mengaku mengikuti agama Ibrahim, tapi mengapa engkau makan daging unta dan minum susunya, padahal semua itu haram dalam agama Ibrahim? Apakah engkau telah menghalalkan apa yang haram yang engkau sendiri tidak membenarkan dan tidak cocok dengan agama Ibrahim itu? Karena itu, engkau tidak pantas mengatakan sebagai orang yang lebih utama dari Ibrahim. Anggapan itu lalu ditolaknya dan mengatakan bahwa semua makanan itu asalnya halal bagi Bani Israel, sekalian anak cucu mereka. Kedua, ketika kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, seperti yang termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, orang-orang Yahudi mencela kenabian Nabi Muhammad SAW. Oleh mereka, peristiwa itu dijadikan kesempatan untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW serta memprovokasi orang-orang supaya ragu terhadap Islam. Mereka mengatakan Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah dan karenanya ia lebih patut dijadikan arah kiblat. Baitul Maqdis dibangun sebelum Ka'bah. Ia adalah tempat terhimpunnya para nabi. Semua nabi adalah keturunan Ishak. Semuanya mengagungkan Baitul Maqdis serta sembahyang menghadap ke sana. Kalau sekiranya engkau Muhammad mengikuti agama mereka itu, niscaya engkau akan mengagungkan apa yang selama ini mereka agungkan. Demikianlah, lalu Allah Subhanahu wa taala membantah dengan ayat ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Lataifut tafsir, kelembutan tafsir ayat tersebut. Pertama, hikmah dipilihnya Baitul Atiq, Ka'bah, untuk menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut sebagai kiblat ahli tauhid. Dia dibangun dengan kokohnya oleh Abul Anbiya, bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Dia merupakan awal mula masjid yang sebelumnya di sana belum ada satupun tempat ibadah selain Ka'bah ini. Tak ubahnya dengan Baitul Ma'mur di langit, Baitul Atiq, Ka'bah, tempat tawaf penduduk bumi, sedang Baitul Ma'mur tempat tawaf penduduk langit. Yang kedua, Imam Fakhrur Razi menyatakan
Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meramaikan rumah ini, Baitullah, melalui Jibril alaihissalam. Karena itu pernah dikatakan, di dunia ini tidak ada satupun bangunan yang lebih mulia daripada Ka'bah, sebab yang menyuruh membangunnya ialah Allah. Arsiteknya Jibril dan pelaksananya Ibrahim alaihissalam, sedang pendampingnya ialah Ismail. Ketiga, di antara keistimewaan Ka'bah ini, ia dijadikan sebagai tempat yang aman lantaran berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadha baladan amina, dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Beliau mengucapkan doa itu di saat semua orang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Makkah sendiri, sedang dilanda kehancuran, perampokan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karunia yang besar terhadap negeri tersebut, yaitu keamanan dan kedamaian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Quran Surah Al-Ankabut ayat 126. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah berkata, kalau aku menang terhadap pembunuh Al-Khattab, niscaya aku tidak akan menangkapnya, sehingga ia keluar dari Baitullah, Masjidil Haram. Yang keempat, Al-Allamah Abu Su'ud menafsirkan redaksi waman kafara dan barang siapa yang ingkar diredaksikan sebagai ganti kata man lam yahujja. Barang siapa tidak haji adalah untuk memperkuat wajibnya haji serta begitu besarnya ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan syaa'a nasraniyan." Barang siapa mati padahal ia belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia mati sebagai Yahudi atau Nasrani kalau suka. Ayat ini ditampilkan dalam bentuk susunan bahasa yang indah sekali, mengubah dari perintah haji dan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya dengan bentuk berita yang menunjukkan suatu kepastian, dan ditampilkannya dengan bentuk ismiyah mubtada' wal khabar yang menunjukkan tetap dan berlaku keras, dalam arti bahwa telah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan manusia, dan akan terus demikian sampai mereka lepas dari kewajiban menunaikan haji dan menyelesaikan tanggungan kewajiban haji. Gaya bahasa yang digunakan mula-mula ditampilkan secara umum, alan nas, bagi manusia, kemudian dikhususkan dengan redaksi manistata'a, siapa yang mampu, dengan dimubahamkan, ditegaskan siapa yang dimaksud, kemudian diterangkan dan dimujmalkan. Intahaina yattabi'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.